Nyonya Endang Murtiningrum, penjual rujak cingur saat ini merasa cemas, karena rumahnya di Jalan MT Haryono Kediri yang selama ini ditempati bakal dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Kota Kediri. Yang kuatkan ada. sertifikat mulai Sertifikat ada dengan nama saya. Terus ijazah saya mulai dari SD, SMP, SMA juga menyatakan kalau saya itu anaknya Bapak Musan. ya. Dan ibu saya Dina. Analisis kasus PTUN kelompok 4 dengan nomor perkara 76-G-2025-PTUN Surabaya. Identitas kasus: Endang Murtiningrum sebagai penggugat, instansi pemerintah Dukcapil Kota Kediri sebagai tergugat, dan saksi penggugat yakni Zakia Rahma Joko Asmoro Adi Suroso, saksi tergugat yakni petugas pengurus akta kelahiran, jenis perkara mengenai sengketa, dan objeknya adalah Surat Dukcapil nomor 474-170-419-112-2017 tanggal 27 Maret 2017 dan akta kelahiran nomor 126-IND-1971. Kasus perkara nomor 76-G-2025-PTUN Surabaya ini memiliki kronologi yang dimulai pada tahun 1971, di mana penggugat tercatat memiliki akta kelahiran dari orang tuanya. Kemudian pada tahun 1984 ini, nama akta kelahiran penggugat tidak teregistrasi dari buku catatan dan di blok kotak merah. Kemudian pada tahun 2017, penggugat ingin balik nama surat hak milik atas nama dirinya untuk mengurus waris orang tuanya yang sudah meninggal. Namun, surat dari Dukcapil nomor 471.1-1-419.112-2017 ini menyatakan bahwa akta penggugat tidak ditemukan. Sehingga selanjutnya pada tahun 2023, atas dasar surat Dukcapil tahun 2017, penggugat digugat oleh pihak lain di Pengadilan Negeri Kota Kediri untuk membatalkan hak kepemilikan penggugat atas tanah warisan. Sehingga pada tahun 2025 ini, atas dasar surat Dukcapil nomor 471.1-1-419.112-2017 ini dan kutipan akta kelahiran nomor 126-Indonesia-1971 juga memicu sengketaan hukum yang selanjutnya dibawa penggugat ke PTUN Surabaya untuk memperoleh keadilan. Selanjutnya mengenai analisis isu. Dari kasus perkara ini, isu utama perkara adalah apakah kesalahan administratif dari Dukcapil dapat membatalkan identitas hukum dan hak kepemilikan seseorang? Meski akta kelahiran penggugat dinyatakan tidak tercatat, namun ia juga masih memiliki dokumen kependudukan lengkap seperti KTP, KK, dan ijazah. Sehingga keputusan tersebut merugikan hak konstitusionalnya atas identitas. Keterkaitan dengan undang-undang Perkara 76-G-2025-PTUN Surabaya ini dengan konteks hukum yang ada di Indonesia menggunakan dasar hukum utama yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah lagi dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Kasus perkara ini juga memiliki analisis perlindungan hukumnya loh. Yang pertama, bagi penggugat. Penggugat berhak menggugat keputusan yang merugikan. Yang kedua, akta kelahiran sah lebih utama daripada kepastian identitas dan hak waris. Kemudian yang kedua, bagi tergugat. Tergugat
dilindungi atas praduga sah sampai ada putusan. Yang kedua, tergugat juga mempunyai hak membela keputusan di persidangan. Yang ketiga, secara umum. Yang pertama, preventif, yakni hak gugat dan tenggang waktu. Yang kedua adalah representatif, di mana putusan hakim bisa dibatalkan atau dikuatkan berdasarkan keputusan. Yang ketiga adalah prinsip, di mana kepastian hukum dan juga pelindungan hak warga serta keseimbangan pihak. Analisis forecasting dari kasus perkara ini yakni hakim dapat mengabulkan gugatan apabila surat tersebut terbukti merugikan dan cacat secara prosedur, sehingga akta kelahiran dari penggugat bisa dinyatakan sah. Jika tidak terbukti atau bukan kewenangan PT UN, gugatan bisa kemungkinan ditolak atau tidak diterima. Selanjutnya adalah rekomendasi penyelesaian kasus perkara ini menurut pendapat kelompok kami yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah pencatatan ulang data, yang kedua audit sistem arsip, yang ketiga perlindungan hukum korban administrasi, yang keempat peningkatan SDM di Dukcapil, dan yang terakhir bisa dengan sosialisasi dengan hak warga. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Akta kelahiran penggugat yaitu Endang Murtiningrum ini sebenarnya tercatat sejak tahun 1971, namun hilang atau terblokir pada tahun 1984, sehingga masalah ini murni akibat kelalaian administratif dari Dukcapil. Seluruh dokumen resminya seperti KTP, KK, ijazah, dan akta nikah membuktikan ia telah diakui secara sah oleh negara, sehingga pernyataan bahwa ia tidak punya akta jelas bertentangan dengan data kependudukan. Karena itu, pembatalan surat dari Dukcapil Kota Kediri ini dan pengesahan akta kelahirannya oleh PT UN Kota Surabaya merupakan pemulihan keadilan dan perlindungan hukum atas hak identitas maupun hak waris yang terdampak akibat kesalahan birokrasi. Pada perkara sengketa administrasi antara Endang Murtiningrum dan Kepala Dinas Dukcapil Kota Kediri telah berlangsung sejak bulan Juni 2025 dan masih terus berlanjut ke proses banding hingga bulan Desember 2025. Dari rangkaian dokumen persidangan yang tercantum dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara PT UN Surabaya, kita bisa melihat bagaimana perjalanan kasus ini mulai dari pendaftaran, pemeriksaan persiapan, sidang pertama, pembuktian, hingga akhirnya Majelis Hakim mengeluarkan putusan pada 23 Oktober 2025. Dalam putusan tersebut, PT UN Surabaya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima, yang artinya Majelis Hakim menolak perkara ini bukan karena isi gugatannya salah, tetapi lebih karena alasan hukum formal, misalnya objek sengketa, syarat administrasi, atau batasan kewenangan. Selain itu, penggugat juga dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp458.000. Setelah itu, Endang Murtiningrum mengajukan banding, dan proses banding ini terekam jelas dalam data SIPP. Mulai dari permohonan banding pada 3 November 2025, penyerahan memori banding pada 10 November, hingga pengiriman berkas banding ke Pengadilan Tinggi TUN pada 2 Desember 2025. Artinya, sampai bulan Desember ini, proses banding masih berjalan dan belum ada putusan tingkat banding yang dikeluarkan. Kalau kita lihat dari kasusnya, persoalan ini bermula dari surat Dukcapil tahun 2017 yang menyatakan akta kelahiran Endang Murtiningrum tidak ditemukan. Padahal, ia memiliki seluruh dokumen kependudukan resmi seperti KTP, KK, ijazah, hingga akta perkawinan. Akta kelahiran Endang ini sebenarnya tercatat sejak tahun 1971, namun mengalami masalah administratif hingga dianggap hilang dari arsip pada tahun 1984. Ini yang kemudian berdampak serius, termasuk sengketa tanah warisan yang melibatkan pihak lain. Jadi, untuk hasil putusan hingga bulan Desember ini dapat disimpulkan bahwa PT UN tingkat pertama menyatakan gugatan tidak diterima. Namun, perkara ini belum selesai karena saat ini masih berada dalam proses banding. Kita bisa menunggu putusan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, apakah putusan tingkat pertama akan dikuatkan atau malah dibatalkan, sehingga memberikan kesempatan bagi penggugat untuk memperoleh kepastian hukum terkait identitas dan hak-hak administrasinya. Kasus ini juga semakin memperjelas betapa pentingnya akurasi data administrasi kependudukan dan bagaimana kesalahan birokrasi dapat berpengaruh besar terhadap hak-hak warga negara. Nah, semoga proses banding nanti bisa memberikan keadilan yang seadil-adilnya bagi semua pihak yang terlibat.